Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wa qala aydan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawmaidin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya engkau melihat bagaimana orang-orang yang berdosa itu tertunduk secara mengerikan di hadapan Allah, seraya mereka berkata, sungguh telah kami lihat dan telah kami dengar dan telah kami saksikan, maka kembalikanlah kami ke dunia, sungguh kami akan melakukan amal saleh. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu mereka berkata, seandainya aku dahulu melakukan kebaikan untuk hidupku, maka di saat itu tidak ada azab melainkan azabnya yang wajib, dan tidak ada pengikat melainkan hanya ikatannya. Maha pada Allah dengan surah firman-Nya Al-Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-12 dan surah Al-Fajr ayat 24, 25 dan 26. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk berubudiyah, melakukan berbagai kegiatan ibadah pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Diawali tadi ketika kita berbuka, lanjutkan dengan sholat maghrib, lalu sholat isya berjamaah, tarawih dan witir, tilawatil Quran, berinfak, bersedekah. Mungkin sebagian kita ada yang iktikaf di masjid. Itu doa dan harapan kita, semua amal yang kita lakukan tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan memang dalam hadis Nabi kita disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-asr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffa Allah thumma takafa azwajuhu min ba'di. Bahwa Nabi itu di 10 malam terakhir itu melakukan i'tikaf sampai beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh istri beliau setelah itu. Di antara hikmahnya ibu bapak mungkin
ada kesempatan kita untuk bertemu dengan malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Di dalam bicara yang lain yang disebutkan, carilah pada malam-malam yang ganjil. Cuma kalau ini malam yang ganjil kan susah daripada wanita. Karena dahulu awal puasa Ramadan awalnya bertikai. Dapat malam ganjil, dapat malam genap, atau dapat malam ganjil, dapat malam genap. Pak, ketika pakai masjid dah batu. Ini kan malam ganjil, nah mudah-mudahan malam Lailatul Qadar. Siapa? Dapat ustaz yang malam ganjil, yang bawa malam genap. Bahkan beda awal puasa Ramadan. Terlepas dari itu, Bapak, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan. Salawat dan salam dengan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, seperti biasa sebelum sholat tarawih kita laksanakan, kita isi dengan tausiah singkat. Bahasan kita malam ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pengurus, yaitu kondisi manusia ketika berada dalam yaumul ba'ts, ketika manusia dibangkitkan yaumul mahsyar. Itu judulnya Bapak. Jadi judul memang variatif. Walaupun besok hari Karayo, tapi perlu diingatkan tentang kondisi kehidupan akhirat. Tidak selamanya disampaikan tentang bagaimana kiat menghadapi lebaran. Kalau itu disampaikan Bapak tidak masalah, tapi kita tetap dengan euforia. Tapi kalau diingatkan tentang kehidupan akhirat, mudah-mudahan ada keseimbangan. Nah, itu Bapak, kajian akhirat itu kan kajian keimanan. Dalam agama kita disampaikan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Walaupun ada orang yang membantah tentang kebenaran Al-Quran, tapi fakta realita informasi yang disampaikan Al-Quran itu sampai sekarang tidak terbantah. Walaupun ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, tapi informasi yang ada dalam Al-Quran itu sampai sekarang tidak terbantahkan. Satu di antara informasi itu tentang kematian. Dari dahulu Bapak memang setiap yang benar pasti mati. Makanya untuk mempercayai itu Bapak, sebagai orang beriman, kita orang Islam, kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi kematian itu merupakan awal dari kehidupan yang kekal dan abadi. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau dipandang kematian itu akhir segala-galanya, selesai cerita, habis persoalan. Tapi dalam pandangan agama kita, kematian bukan akhir segalanya, tapi merupakan awal dari kehidupan yang abadi. Nah, karena memang dia terkait dengan persoalan keyakinan, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang bersifat gaib, maka untuk memahami memang dengan keimanan Pak. Tak cukup dengan logika. Kalau pakai logika, terkadang kemampuan logika kita tidak sampai untuk memahami itu. Ada seorang anak muda yang begitu jumawa, yang mengandalkan akal pikiran dalam memahami agama. Akhirnya, kalau memang Allah itu bersifat gaib, tolong buktikan kepada saya bagaimana memahami yang gaib yang tidak kelihatan itu betul-betul ada. Lalu yang kedua, iblis dan syaitan itu diciptakan oleh Allah dari api. Lalu nanti dia akan dibenamkan juga ke dalam api. Lalu bertemulah api dengan api, mungkinkah iblis dan syaitan akan merasakan sakit? Lalu ketiga katanya, sampai sekarang saya belum bisa memahami apa itu yang disebut dengan takdir. Sudah sekian banyak
pendidikan yang saya tempuh, melanglang buana kesan kemari, tapi pertanyaan yang tiga ini tidak kunjung terjawab. Akhirnya dia mendatangi seorang kiai kampung yang tidak pernah bersekolah tapi paham dengan agama. Dia datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, yuk, tolong jelaskan 3 hal ini sama saya. Apa itu, kata Pak Kiai? Allah itu bersifat gaib. Bagaimana memahami yang gaib yang tidak kelihatan itu? Meyakinkan kita itu betul-betul ada. Lalu yang kedua, iblis setan ciptakan dari api, masukkan dari Allah nanti ke dalam api. Mungkinkah dia akan merasakan sakit ketika api bertemu dengan api? Lalu ketika takdir, ketika selesai anak muda ini berkata, lalu melayanglah sebuah tamparan keras di bibir. Tambahan lagi, mari ini kesakitan merah pipinya. Lalu dia bertanya, aku bakal Pak Kiai, tapi Pak aku ditampar. Kata Pak Kiai, itulah jawaban dari pertanyaanmu itu. Carilah dia. Kemudian dijelaskan oleh Pak Kiai, wahai anak muda, ketika saya menampar apa yang kau rasakan, sakit Pak Kiai. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana bentuk rasa sakit itu. Hitam, putih, biru, merah, atau besar, kecil. Tolong jelaskan. Lalu tidak bisa dia jelaskan. Kata Pak Kiai, sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu dia tidak ada. Sakit itu bisa engkau rasakan, tapi bisakah engkau melihat bentuk rasa sakit? Begitu juga Allah. Keberadaan Allah itu bisa dirasakan dengan melihat alam ciptaannya termasuk kita. Dan dia bersifat gaib, memang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Itu dipahami berdasarkan keimanan. Lalu yang kedua, ketika aku mengatakan mungkinkah iblis dan syaitan akan merasakan sakit ketika nanti dimasukkan ke dalam neraka sementara mereka tidak berasal dari api? Lalu pertanyaan saya kata Pak Kiai itu, tangan saya menampar ini terdiri dari apa? Kulit, daging, dan tulang. Mukamu yang saya tampar itu tidak terdiri dari apa? Kulit, daging, dan tulang. Kenapa sama-sama kulit, daging, dan tulang, tapi kamu juga merasakan sakit? Jadi walaupun iblis setan itu diciptakan dari api, bukan berarti mereka tidak akan merasakan siksaan luar biasa nanti ketika di akhirat. Lalu yang ketiga, dia berbicara tentang masalah takdir. Kata Pak Kiai, ketika engkau berangkat dari rumah mau mempertanyakan 3 hal ini kepada saya, apakah engkau tahu bahwa di sini engkau akan saya tambah? Kata anak muda ini, tidak tahu ya Pak Kiai. Itulah takdir, ketentuan Allah yang berlaku kepada hambanya, dan kita tidak punya kekuatan untuk merubahnya. Itulah ketetapan Allah. Jadi Bapak, dalam konteks memahami kehidupan ukhrawi itu yang didahulukan iman, bukan logika akal pikiran. Karena logika akal pikiran kadang-kadang kita tidak mampu untuk menjawab. Dan biasanya orang-orang yang hanya berdasarkan logika akan menjadikan dia untuk ikrar memahami kehidupan akhirat yang diyakini sebagai kehidupan yang abadi bagi kita orang muslim. Ibu bapak jemaah rahimakumullah, biasanya kalau pakai logika apa? Itu kan terkait dengan masalah observasi, diamati, langsung bisa dilihat. Ketika terjadi lampu di pasar mandi, bapak datang Pak Kasitu mencari survei lapangan, observasi, balik dari situ bisa tidak dilihat informasinya Pak? Bisa. Pak datang situ 3 hari sampai hari mengendap, cari informasi, amati bahwa kondisi di lapangan. Nah selesai di situ balik pulang. Dan tiba di rumah ditanya, bahwa kondisi situ Pak, banyak orang meninggal, banyak remaja itu segala macam, banyak. Dia karena Pak langsung mencari dapat data. Tapi di lupa akhirat itu Pak setiap yang merangkai dia yang pulang.
Tidak ada yang pulang. Tidak ada yang pulang dekat. Kalau ada pulang nggak surang, habis awak tanya, baka dan satu ini Pak, dia aman terkendali. Saya ditanya, tapi tidak ada satupun yang pulang. Itulah ketetapan Allah, dan di situ memang konteks pemahamannya adalah masalah keimanan. Maka dia masuk dalam salah satu rukun iman, percaya kepada hari akhir. Nah, ibu bapak, dalam kitab Minhajul Talibin karangan Imam Al-Ghazali ada 6 tahapan nantinya akan dilalui manusia ketika manusia sudah berada di akhirat. Pertama, apa yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah itu disebut pintu pembuka manusia masuk ke dalam kehidupan akhirat, dalam kubur. Nah, masalah alam kubur pun berbeda pendapat orang, Pak. Apakah ada azab kubur atau tidak? Ada yang percaya dan tidak. Yang percaya memahami hadis Nabi, isyarat-isyarat ayat Al-Quran. Yang tidak percaya dipahami dengan logika. Karena logika yang mainkan kadang-kadang tak masuk dalam pemahaman logikanya, yang dijadikan azab kubur tidak ada. Contohnya Pak, kalau ada orang meninggalnya dimutilasi, kepalanya disodok, badannya dipadam, kakinya di batang air. Lalu ketika malaikat munkar nangkir badannya mau buka, kamu yang kali tanya, badan yang ada di padang, kaki yang ada itu kepala yang tinggal di sudut yang dimutilasi. Di situ yang mainkan logika, berarti tidak bisa. Nah, karena logika yang paham modern itu akhirnya ujung-ujungnya menolak memahami sebetulnya azab kubur tidak ada. Padahal alam barzah itu merupakan pintu awal masuknya manusia itu ke dalam kehidupan ukhrawi. Yang kedua, apa yang disebut dengan yaumul ba'ts. Ketika manusia dibangkitkan, Allah tutup kehidupan dunia ini, apa yang disebut dengan kiamat kubra itu, maka manusia akan bangkit seperti jamur yang tumbuh di pagi hari. Lalu yang ketiga, yang disebut dengan yaumul mahsyar. Di saat manusia dikumpulkan oleh Allah pada satu padang yang disebut dengan padang mahsyar, dan disitulah mulai diproses amalnya perbuatan manusia yang dahulu ketika mereka di dunia. Yang keempat, apa yang disebut dengan yaumul mizan. Mizan itu artinya ditimbang, dihitung, yang baik, yang elok atau yang buruk. Lalu berikutnya yaumul syam, masa perhitungan. Masa di saat manusia dihitung amal perbuatannya, dan situlah terletak keadilan Allah yang Maha Adil. Dan akhir kata Imam Ghazali dalam kitabnya itu disebutkan apa yang disebut dengan yaumul jazaa, hari pembalasan. Hari pembalasan itu saya cerita itu, kalau tidak syukur tidak neraka. Makanya dalam apa itu disebutkan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa. Dunia tempat beramal, melakukan berbagai kreativitas, berkarya dengan berbagai kegiatan, wal akhirah darul jazaa, akhirat tempat menerima pembalasan. Dalam kitab itu juga disebutkan Ibu Bapak, ada 12 bentuk manusia nanti dibangkitkan. Ternyata dalam penjelasan itu kalau kita dalami, setiap manusia itu dibangkitkan sesuai dengan bagaimana bentuk amaliyah perbuatannya selama dunia. Dan ternyata di situ sangat beragam dan bervariasi. Ketika mereka banyak melakukan perbuatan dosa, memang dihinakan di situ. Tapi kesimpulan dari 12 ini kalau kita baca hanya 2 juga. Apa itu Pak? Pertama, mereka yang beruntung, yang kedua mereka yang merugi. Yang kedua yang disebut dengan mereka yang bahagia, mereka yang celaka. Dari mana itu kita bisa pahami? Informasi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari mana kita bisa lihat Bapak? Satu di antaranya ketika kita baca surat Al-Insyiqaq. Di situ Allah sebutkan ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Itu satu kelompok yang bahagia tadi. Apa kata Allah? Maka ketika tatkala hasil rapor atau buku yang ditulis itu diserahkan dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka sesungguhnya mereka itu akan mengalami perhitungan yang demikian mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka mereka akan dikelompokkan kepada kelompok keluarga-keluarga mereka yang sama-sama beriman. Nah, kelompok yang kedua disebutkan oleh Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Akibatkan dari yang tadi. Akan tetapi ketika buku itu diserahkan dari arah belakang mereka, lalu mereka pun berkata, yad'u thubura, sungguh celaka kami, wa yasla sa'ira, mereka dikembalikan kepada api neraka itu yang bergejolak, yang panas demikian luar biasa. Innahu kana fi ahlihi masrura, lalu mereka juga akan berkumpul dengan keluarga kerabat mereka yang dulu sama-sama angkuh dan sama-sama menyombongkan diri. Jadi dua kelompok, kelompok bahagia, kelompok sengsara, kelompok yang mendapat keberuntungan, kelompok yang dianggap merugi. Lihat ayat yang lain Ibu Bapak, surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surat yang ke-39. Bisa juga kita baca. Di situ digambarkan oleh Allah bagaimana perilaku sikap keadaan manusia ketika mereka berada dalam kondisi yang seperti itu. Bisa kita baca dalam surat Az-Zumar ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah? Kita mulai dari ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ini kelompok mereka yang celaka. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kamu perhatikan nanti bagaimana orang-orang kafir itu diarak secara berbondong-bondong sampai mereka berhadapan dengan jahannam itu. Lalu di saat itu para malaikat pun bertanya, ataupun penunggunya itu bertanya, apakah dahulu tidak datang Rasul sebagai pembawa peringatan kepadamu? Lalu mereka menjawab, sungguh memang kami yakini mereka datang, tapi kami enggan. Lalu di ujung ayat yang ayat 72 itu diberikan penjelasan, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Memang tempat kembalimu yang paling bagus itu ialah jahannam dan kamu kekal di dalamnya karena kamu terlalu menyombongkan diri. Nah, di bagian kelompok yang berikutnya Allah jelaskan, ini kelompok yang bahagia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, ini kelompok yang berbanding dengan kelompok pertama tadi, Pak. Apa kata Allah? Kamu lihat juga
akan masuk ke dalam surga secara berbondong-bondong sampai mereka dibukakan pintu-pintu dan mereka diucapkan kepada mereka, Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan, kebahagiaan untukmu dan masuklah ke dalam surga itu selama-lamanya. Wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardh. Disitulah bentuk kebahagiaan yang sungguh luar biasa ketika manusia bisa memilih tempat kediaman yang paling berharga itu sesuai hatinya. Di ujung ayat disebutkan oleh Allah, fa ni'ma ajrul 'amilin, bagi mereka itu pahala yang tidak pernah putus. Di akhir ayat 75 juga disebutkan wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Disitulah bentuk pujian, rasa puasnya orang-orang beriman, orang-orang bahagia itu ketika mereka ditempatkan pada tempat yang seperti itu. Jadi ibu bapak, ketika kita maknai tentang kehidupan ukhrawi itu, memang makna yang pertama itu bisa dipahami orang berdasarkan keyakinan, iman dulu pak. Dan itu barangkali ketika kita baca sejarah, kenapa Nabi dalam berdakwah itu 23 tahun digenapkan. Paling lama Nabi berdakwah itu adalah di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, tugas pokok yang disampaikan Nabi itu berkaitan dengan apa? Khusus masalah memperbaiki akidah dan keyakinan. Karena tidak akan pernah bisa orang yang belum duduk keyakinan akidahnya akan diberikan tintah hukum. Tidak mungkin dia bisa disuruh salat pak sementara dia tidak yakin. Maka diperbaikilah keyakinan itu. Karena keyakinan itulah yang bisa memahami tentang hal-hal yang baik, termasuk tentang kehidupan akhirat itu. Maka Al-Quran memberikan berbagai informasi keterangan kepada kita bagaimana kondisi kita nanti ketika kita berada pada kehidupan ukhrawi itu. Bagi mereka yang berada dalam posisi yang tidak baik, dalam posisi yang merugi, yang ada tidak lebih ada bentuk penyesalan. Apa bentuk penyesalannya Pak? Tadi ayat kita baca di awal, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dibaca dalam surat Sajadah 1/5 ayat 12. Kamu perhatikanlah nanti bagaimana mereka itu tertunduk mengerikan di hadapan Allah. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Telah kami saksikan ya Allah, kami lihat, maka kembalikanlah kami ke dunia, sungguh kami akan melakukan amal soleh. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti mereka pun berkata, andaikan dahulu aku melakukan kebaikan di dunia. Itu kan ucapan-ucapan yang penuh dengan penyesalan. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 juga disebutkan, apa kata Allah? Anfiqu mimma razaqnakum. Disuruh manusia untuk menginfakkan rezeki yang telah diberikan kepadanya sampai menjelang mereka mati. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akun minas shalihin. Apa kata mereka? Ya Allah, andaikan ajal kami ini bisa ditangguhkan sesaat saja ya Allah, sungguh kami akan bersedekah, sungguh kami akan melakukan amal soleh. Kapan ucapan-ucapan itu muncul Bapak? Ketika nanti kita sudah berada di hadapan pengadilan Allah yang Maha Adil. Itulah bahasa yang sering kita sebutkan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Mudah-mudahan Ibu Bapak Ramadan tahun ini bisa memberikan motivasi semangat kepada kita untuk senantiasa beramal ya, melakukan nilai-nilai kebaikan, membuat sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga agama kita dan untuk dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Ramadan tentu kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tentu doa dan harapan kita semoga Ramadan tahun ini lebih baik ketimbang Ramadan kita pada tahun yang sebelumnya. Sebentar lagi kita akan beridul fitri,
Malam ini mungkin malam yang ke-29 ya Pak. Besok malam terakhir. Yakinlah ibu bapak, tidak ada satu jaminan bahwa nanti kita juga akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Bisa jadi bapak dan ibu sandal tunggak itu sandal terakhir menjelang Ramadan tahun yang akan datang. Iya Pak, itu sandal yang terakhir, itu juga Pak yang terakhir. Dan itu tidak ada yang bisa menjamin untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Itu doa kita, Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun, ya Allah Engkaulah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kasih sayangmu demikian luas, fa'fu anhum fa'fu anni ya karim. Maka ampunilah kami wahai yang Maha Mulia dan yang Maha Agung. Demikian Bapak, mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Yang baik datang dari Allah, yang salah dan khilaf itulah sifat perilaku manusia. Tidak ada kesempurnaan melainkan hanya kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.